Baik teman-teman, jadi di sini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu selamat bergabung bagi teman-teman sekalian. Nah, di sini saya Zulkifli Manalu akan mencoba memberikan pemaparan dan pengkajian terhadap suatu judul yaitu Peradaban Romawi Kuno. Nah, bagi teman-teman sekalian, di sini saya ingin menghimbau bahwasannya mulai detik ini teman-teman menyaksikan video hingga beberapa menit kemudian teman-teman akan mendapatkan suatu ilmu baru terkait sejarah peradaban Romawi kuno. Nah, ada baiknya untuk teman-teman sekalian dapat menyimak dan memperhatikan dengan seksama untuk mendapatkan ilmunya, teman-teman. Nah, di pokok pembahasan ini saya mengambil 3 fokus pembahasan, teman-teman. Yang pertama, latar belakang berdirinya peradaban Romawi kuno. Ya tentu ini berkaitan untuk mengkaji dan mengulas judul kita yang tadi, teman-teman. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pengaruh peradaban Romawi kuno. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga yaitu adalah proses keruntuhan peradaban Romawi kuno. Oke, kemudian pada perkembangan dan pengaruh peradaban Romawi kuno, Romawi juga berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya, teman-teman. Contoh pada bidang kesehatan, kemajuan di bidang angka Romawi, kemajuan dalam saluran pembuangan, kemajuan di bidang saluran air yang memanfaatkan gaya gravitasi, teman-teman. Selanjutnya yang keempat itu adalah tokoh-tokoh penting dalam sejarah peradaban Romawi kuno. Nah, adapun beberapa tokoh-tokoh sejarah peradaban Romawi kuno ini kita bagi menjadi 3 masa, teman-teman, yaitu masa kerajaan, masa republik, dan masa kekaisaran. Contoh pada masa kerajaan itu ada Romulus, Numa Pompilius, dan Tullus Hostilius, teman-teman. Nah, kemudian untuk masa kekaisaran itu ada seperti uh, ada Pompeius, ada Crassus, ada Octavianus ataupun Augustus, teman-teman, dan juga ada Julius Caesar. Nah, untuk masa kekaisaran, teman-teman, ada beberapa juga ya, teman-teman. Contoh seperti Gaius Julius Caesar, Tiberius Julius, Tiberius Julius Caesar, dan Neo Claudius Caesar Augustus Germanicus, teman-teman. Oke, penjelasan selanjutnya itu adalah infrastruktur Romawi, teman-teman. Jadi salah satu dari sekian banyak pencapaian dan pengaruh yang ditinggalkan oleh bangsa Romawi kuno ini, teman-teman, hal itu tersebut adalah infrastruktur, teman-teman. Nah, infrastruktur ataupun pengaruh di bidang infrastruktur ini dapat kita lihat dari beberapa bangunan yang masih mempertahankan gaya gabungan dari eh, gaya gaya arsitektur Romawi dan Yunani. Sebagai contoh bangunan dengan gaya neoklasik yang masih banyak dijumpai di Eropa ataupun bahkan di Indonesia yang masih mempertahankan bangunan-bangunan khas peninggalan masa kolonial Belanda, teman-teman. Nah, pengaruh-pengaruh tersebut dalam bangunan dapat kita lihat dari penggunaan atap yang melengkung ataupun atap yang berbentuk kubah, dan penggunaan semen dan batu bata, teman-teman. Kemudian filsafat Romawi kuno. Nah, jadi sebenarnya, teman-teman, Romawi kuno ini mulai mempelajari filsafat setelah mereka berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah Yunani. Nah, mereka mulai tertarik, teman-teman, dan mulai mempelajari filsafat. Sebelum tahun 50 sebelum Masehi, awalnya mereka hanya menerjemahkan agar
masyarakat Romawi dapat mengerti dan dapat memahami filsafat Yunani yang diterjemahkan tersebut, teman-teman. Nah, kemudian pada tahun 50 sebelum Masehi, ada beberapa orang yang mulai tertarik dan menulis filsafat mereka sendiri, teman-teman. Salah satunya adalah Lucretius yang menganut aliran filsafat Epicurean, teman-teman. Kemudian ada Cicero dan lain-lain, teman-teman. Oke, pada pembahasan selanjutnya, teman-teman, di sini kita akan membahas proses keruntuhan Romawi, teman-teman. Nah, pada tahap pertama itu adalah pembagian wilayah kekaisaran Romawi, teman-teman. Nah, jadi pada masa kekaisaran Theodosius I, kekaisaran Romawi ini dibagi menjadi dua, yakni Romawi Timur dan Romawi Barat. Untuk kedua anaknya, teman-teman. Nah, Romawi Barat ini dengan ibu kota Roma diberikan untuk anaknya bernama Honorius. Kemudian Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel diberikan untuk anaknya yang bernama Archelaus. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas keruntuhan Romawi Barat. Nah, keruntuhan Romawi Barat ini terjadi pada tahun 476 Masehi ketika Romulus Augustulus digulingkan oleh Odoacer dan beberapa Odoacer. Jadi ada beberapa penyebab keruntuhan Romawi ini, teman-teman. Contoh adalah keperosotan kualitas tentara yang terjadi pada krisis abad ketiga, teman-teman. Kemudian pengawasan negara secara ketat di tengah-tengah penurunan hasil pertanian. Dan yang selanjutnya adalah perpindahan dan penyerbuan suku-suku bangsa seperti bangsa Germanik dan suku bangsa lainnya. Dan yang terakhir itu adalah keruntuhan Romawi Timur ataupun Bizantium. Nah, keruntuhan Romawi Timur ini dimulai pada tanggal 12 April 1453, itu ketika Sultan Mehmed II dengan tentaranya mengepung Konstantinopel, teman-teman. Nah, setelah ia berhasil mengepung, kemudian juga ia berhasil menguasainya pada tanggal 29 Mei 1453. Secara umum, penyebab keruntuhan Romawi Timur ini disebabkan oleh perang saudara yang terjadi di antara para pemimpin di kerajaan kayak Romawi Timur ini, teman-teman. Kemudian ada salah satu tragedi yang cukup melemahkan kerajaan kekaisaran Romawi Timur ini, yaitu adalah penjarahan yang dilakukan oleh para tentara salib pada perang salib keempat, teman-teman. Nah, jadi sekian untuk penjelasan proses keruntuhan Romawi kuno. Dan terakhir, teman-teman, di sini kita akan mengambil kesimpulan adalah bahwa peradaban Romawi kuno ini berawal dari sebuah perkampungan di tepi Sungai Tiber yang kemudian berkembang menjadi negara, kota, dan kerajaan. Peradaban ini kemudian mengalami transisi ke republik yang mencapai puncak kejayaan dengan ekspansi militer dan politik. Romawi kuno juga memiliki 3 sistem pemerintahan yang terus bereformasi, mulai dari pemerintahan monarki dan monarki absolut, kekaisaran, dan juga republik. Namun, Republik Romawi runtuh akibat perang saudara dan perebutan kekuasaan yang memicu berdirinya Kekaisaran Romawi kuno. Kekaisaran Romawi kuno ini mengalami masa keemasan dan ekspansi besar-besaran, namun juga mengalami kemunduran akibat beberapa faktor internal dan eksternal, termasuk serangan suku barbar. Kekaisaran akhirnya terpecah menjadi Kekaisaran Romawi Barat dan Romawi Timur, dengan Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi akibat invasi Odoacer dan invasi dari kaum barbar dan militer.